Hai, kembali lagi di Lelaki Tidak Bercerita episode 14. Yes, hari ini Selasa ya, Selasa masih libur karena cuti bersama dalam rangka Hari Raya Waisak kemarin hari Senin. Dan gue baru nyadar banget bahwa hari ini hari Selasa ternyata. Gue pikir besok adalah gue pikir hari ini hari Senin, besok gue turun hari Selasa. Jadi ya udah bajunya sudah siap gitu kan, tapi ternyata hari besok adalah Rabu yang mana belum nyiapin bajunya. Ya udah nanti deh habis ini disiapin. Hari ini dibilang nggak ngapa-ngapain, nggak juga. Dibilang sibuk, nggak juga sih. Tapi tadi siang sempat nonton drakor yang lumayan rame, sepertinya baru episode 1 sih. Tadi judulnya apa ya? Sweet Home. Iya, Sweet Home. Jadi kisah tentang monster-monster gitulah. Baru episode 1 dan sepertinya rame, jadi nanti akan disambung untuk menyelesaikan drakornya. Nggak ngerti juga sih tadi filmnya, pokoknya seru aja. Karena masih episode awal, jadi masih belum ngebaca kenapa dan kenapanya. Pengen nyambung yang kemarin aja kali ya, soal cowok kekanak-kanakan. Karena kalau teman-teman ngelihat episode sebelumnya di episode ke-13 itu terpotong karena yang pertama memorinya tiba-tiba full handphone, aneh banget lagi. Terus yang kedua karena tag-nya habis isya dan di masjid pula, jadi kayak kemarin itu ditungguin banget sama yang sebenarnya nggak ditungguin sih, tapi lebih ke nggak tahu, gue kayak ngelihat aja penjaga masjidnya kayak ngeliatin gitu, dan apa, dia kayak ngasih gestur bahwa lu kapan keluar nih gitu, maksudnya karena pagarnya mau ditutup kayak gitulah. Jadi ya udah habis balik deh, jadi kepotong. Dipikir daripada nggak ada diupload ya kan, jadi ya udah diupload aja. Nah, nyambung deh tuh soal cowok kekanak-kanakan. Gue nggak ngerti, tapi gue punya beberapa temen deket cowok. Gimana, temen akrab temen akrab cowok yang bahkan usianya di atas gue, tapi bener-bener kayak seorang anak yang terjebak di tubuh yang tua. Jadi kayak ya udah, kayak gokil aja udah kelakuannya kayak gitu. Dan bahkan dia ya udah jadi bapak-bapak, ya iya dong. Maksudnya dosen, ada yang jadi dosen, terus ya juga ada yang jadi karyawan. Ya dosen karyawan juga sih, maksudnya ya ada di perusahaan gitu-gitu kan. Cuman kalau ketemu ya udah kayak emang suka ngebanyol dan bertingkah kekanak-kanakan aja. Jadi ya selucu itu aja. Jadi kayak ketika satu momen lu nyadar lah, padahal tuh dia udah tua loh, tapi masih kayak gitu kelakuannya, kayak nggak menunjukkan umurnya. Tapi itulah lelaki gitu kan, maksudnya kebanyakan lelaki emang kayak gitu. Jadi kembali gue bilang seperti yang video sebelumnya, lu akan sangat-sangat bersyukur ketika lu bisa menemukan pasangan yang nggak masalah dengan sifat kekanak-kanakan lu. Maksudnya bukan berarti lu nggak bisa diandalkan. Lu adalah lelaki dewasa yang punya tanggung jawab. Cuman
di momen-momen tertentu ya lu pengen mengeluarkan sisi ke kanak-kanakan lu, dan ketika pasangan lu sangat-sangat fine dengan itu, wah itu bersyukur banget sih. Karena gue pernah beberapa kali nonton di Instagram dimana ketika gue nggak tahu itu konten doang atau gimana, cuman ketika ada sepasang kekasih gitu kan, terus cowoknya kayak bertingkah seperti anak-anak ya, pokoknya dengan sifat kekanak-kanakannya lah, ditegur sama ceweknya gitu, dan ya bilangnya ngapain sih kayak gitu, lu kan udah dewasa kayak gitu. Dan akhirnya cowoknya kayak ngambek gitu, mungkin kalian pernah nonton kontennya lah, kayak gitu gitulah. Dan gue juga merasakan seperti itu, maksudnya di usia gue yang udah kepala 3, kadang emang pengen mengeluarkan sisi kekanak-kanakannya aja. Bukan berarti kita nggak bisa berpikir secara dewasa, bisa banget, cuman ya kadang di satu momen lelaki itu emang tolol aja sih kayaknya ya. Nggak semuanya sih, cuman ya memang ada beberapa lelaki yang ya udah karena merasa umurnya udah segitu, ya udah dia serius aja, dan nggak terlihat sisi kekanak-kanakannya. Tapi ada beberapa lelaki lain yang seperti gua yang bener-bener ya udah, kalau misalnya emang lagi ada momen atau ada yang trigger untuk memunculkan sifat kekanak-kanakan itu, ya udah muncul aja kayak gitu. Ada beberapa sebagian lelaki yang bisa menahan itu, ada beberapa sebagian lelaki lain yang ya udah dikeluarin aja, dan gue termasuk yang ya udah keluarin aja gitu. Jadi sekali lagi buat kamu-kamu yang saat ini punya pasangan dan bisa menerima hal itu anugerah banget sih. Dan buat yang jomblo, bisa jadi alasan kenapa lu jomblo gara-gara lu terlalu kekanak-kanakan. Serba salah ya jadinya ya. Terlalu dewasa salah juga, terlalu kekanak-kanakan juga salah. Ya seimbang aja lah, sesuai dengan kadarnya aja. Kalau di saat lu dituntut harus bersikap dewasa, ya udah dewasa. Di saat lu berkesempatan ya untuk mengeluarkan sisi kekanak-kanakan lu, ya udah nggak apa-apa, dikeluarin aja. Karena gue juga pernah nonton konten di media sosial Instagram, kayaknya ada satu cowok yang berhasil beli barang yang dia idam-idamkan banget kayaknya dari kecil. Mungkin karena dilarang pada saat itu jadi nggak bisa beli, atau mungkin memang kemampuan finansialnya masih belum cukup pada saat dia kecil. Jadi dia posting yang beli barang ini bukan gua sekarang, tapi adalah sisi anak kecil gua yang dulu pengen banget barang ini dan akhirnya sekarang bisa kebeli gitu. Jadi emang kayaknya para lelaki emang akan selamanya bersifat kekanak-kanakan sih. Nggak tahu sih ya, tapi kalau gua ngerasanya gitu. Itu dulu kali ya, nggak kerasa nih udah 8 menit aja. Lumayan ya satu video. Thank you yang sudah mendengarkan sampai habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya ini sekedar berbagi cerita ya teman-teman. Masih ditungguin banget buat kamu-kamu para lelaki yang mungkin juga pengen cerita, pengen nge-share sesuatu hal yang ya dari sisi lo sebagai lelaki, kayak masa sih gue harus cerita ini gitu kan. Ya udah, lu nggak apa-apa banget komen di video ini, ceritain apapun. Nanti kalau misalnya emang itu bisa kita bahas, nanti gue bahas. Kalau enggak ya udah jadi apa, sebagai penyalur lu aja lah. Pengen ngeluarin cerita, ya udah ceritain aja, nggak apa-apa. Oke, itu dulu. Thank you. Sampai jumpa di Lelaki Tidak Bercerita selanjutnya. Bye bye.